belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati SPD, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 017 Tijanesa, Kecamatan Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya akan menyampaikan program yang berdampak bagi murid. Program tersebut kami buat di kegiatan ekstrakurikuler sekolah, yang mana kami rancang menjadi program yang bernama Sisa Talam, yang artinya singkirkan sampah, lestarikan alam. Nah, dalam program tersebut di sini kami akan membuat program yang akan membuat keterampilan dari sisa sampah yang dibawa oleh peserta didik untuk dijadikan benda atau keterampilan yang sangat bernilai tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ada perlu, Pak, sedikit. Masuk, Bu. Iya, Pak. Begini, Pak, Anda masuk ke dalam saya, ke ruangan Bapak, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang mana yang akan saya sampaikan nanti itu adalah program saya sebagai guru penggerak Angkatan 10, Pak. Nah, program tersebut itu program yang nantinya berdampak pada peserta didik. Nah, besok, Pak, rencana insya Allah saya akan mengadakan sosialisasi bersama rekan guru dan murid-murid untuk merencanakan program saya ini, Pak. Besok ya, Pak. Insya Allah besok, Pak, rencana akan saya laksanakan secepatnya supaya program ini dapat berjalan juga dengan secepatnya. Kalau memang itu ya silahkan nanti Bu, kami kasih waktu seluas-luasnya kepada Ibu untuk menyelesaikan tugas. Baik, Pak, terima kasih banyak, Pak. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu yang telah hadir dalam ruangan ini, selanjutnya anak-anak sekalian yang ibu banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 dalam keadaan baik, sehat walafiat dan tiada halangan suatu apapun. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini ya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, dan sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian ya dan bapak serta anak-anak yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi program yang saya buat selama pendidikan guru penggerak, yang mana program tersebut adalah program yang berdampak positif pada peserta didik. Nah, selanjutnya dalam penyampaian program ini ya saya merujuk dari latar belakang sekolah kita. Karena sekolah kita di sini adalah sekolah ramah anak dan sekolah adiwiyata. Nah, untuk itu merujuk ke situ kembali bahwa sekolah adiwiyata itu merupakan sekolah bersih. Dan alhamdulillah sekolah kita SD Negeri 017 Ketiam Resak itu merupakan sekolah adiwiyata terbaik tingkat nasional. Nah, kita semua sudah ketahui bukan hanya di kabupaten ya anak-anak dan ibu-ibu. Nah, jadi penghargaan yang kita dapatkan adalah di tingkat nasional. Nah, untuk itu kita perlu pertahankan supaya kedepannya lebih bisa meningkat lagi dibandingkan sekarang yang telah kita raih. Karena untuk mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan kita menggapainya. Nah, dari latar belakang tersebut ya saya mengambil program yang mana program tersebut itu berdampak positif pada peserta didik. Nah, program tersebut saya beri nama program Sisa Alam. Ya, Sisa Alam tersebut itu merupakan kepanjangan dari singkirkan sampah, lestarikan alam. Nah, di sekolah kita itu sekolahnya bersih. Nah, dari itu kita harus menjaganya dari sampah-sampah yang masih berserakan supaya lingkungan kita tetap menjadi bersih. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah beberapa kegiatan yang harus kita lakukan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan melalui program yang saya buat, nah di sini kita akan memanfaatkan sampah yang ada itu menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai tinggi. Nah, di sini kita akan mendaur ulang sampah-sampah tersebut itu menjadi barang-barang yang bermanfaat. Ya, itu untuk pengantar dari program yang telah dibuat. Nah, gimana sebelum program tersebut dibuat, ini ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu ada dalam tahapan babja. Dan tahapan babja yang akan dilaksanakan di sini yaitu ada tahapan B dan A. Buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Nah, di sini tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama, pertanyaannya mengapa kita perlu peduli lingkungan? Di sini tindakan yang harus dilaksanakan atau dilakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah tentang menjaga lingkungan sekitar sekolah. Lalu rencana untuk melibatkan suara pilihan pemilik dan murid
itu melakukan diskusi awal dengan warga sekolah untuk informasi sampah yang bisa didaur ulang, terutama yang didaur ulang pada murid ya, Bapak Ibu, serta anak-anak sekalian. Nah, di kelas 4 itu kegiatan kokurikulernya atau T5 itu mendaur ulang sampah. Nah, di sini kita juga akan melaksanakan program tersebut, yaitu program di mana sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi benda-benda atau keterampilan-keterampilan yang nantinya bisa berguna untuk kebutuhan anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu ada modal manusia. Siapa saja itu? Ada Bapak Kepala Sekolah, ada guru pembimbing, lalu seluruh rekan murid itu menjadi aset atau kekuatan dari sumber manusia. Yang berikutnya waktu yang diperlukan. Ya, waktu yang diperlukan untuk program ini kurang lebih 1-2 minggu. Lalu penanggung jawabnya yaitu sebagai calon guru penggerak yaitu saya sendiri. Nah, selanjutnya tahapan yang akan dilaksanakan yaitu pada tahapan A, ambil pelajaran. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kegiatan ini yaitu mencari referensi tentang hasil keterampilan dari sampah, yaitu merupakan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tentang pentingnya sampah dan bagaimana cara mengelolanya. Yang selanjutnya adalah rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid. Nah, di sini melakukan diskusi dengan perwakilan murid atau orang tua. Lalu aktivitas atau aset kekuatan yang ada yaitu modalnya manusia sama seperti tadi, kepala sekolah, rekan guru, dan murid semuanya. Untuk waktunya 1-2 minggu dan penanggung jawabnya calon guru penggerak, Bapak dan Ibu guru, serta seluruh komunitas atau seluruh ekosistem yang ada di sekolah kita. Nah, itu adalah beberapa tahap ya, B dan A yang akan saya lakukan dalam kegiatan untuk menerapkan program yang telah saya buat. Nah, sekian untuk tahapan. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan ekstranya atau kegiatan yang akan lakukan kegiatan ini kapan? Ya, barangkali ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya. Berarti kegiatannya intinya kita laksanakan secara bersama di kegiatan ekstrakurikuler sekolah ya ibu-ibu ya. Ya. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Bu, lagi? Ya, baik, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang program yang akan saya buat, yaitu Sisa Talam, Singkirkan Sampah, Lestarikan Alam, yang mana tujuannya adalah salah satunya menjaga lingkungan tetap bersih dan membuat produk atau keterampilan dari sampah yang dapat dimanfaatkan, khususnya dilakukan atau dibuat oleh peserta didik kita. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya. Yang ibu sayangi, anak ibu sekalian yang telah hadir di ruangan ini,
Ya, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nah, di sini pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas ini untuk membicarakan yaitu program yang berdampak pada murid. Nah, salawat beriring salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, di sini Ibu mengucapkan terima kasih atas waktunya, di mana kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan program sekolah, yang mana program tersebut berdampak pada murid, yaitu berdampak positif atau baik pada kegiatan pembelajaran murid, khususnya kegiatan kokurikuler untuk pembelajaran kita di sekolah. Nah, tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan atau memberikan pengetahuan tentang program yang Ibu buat, yaitu bernama Sisa Alam. Apa itu? Iya, singkirkan sampah, lestarikan alam. Nah, mengapa Ibu ambil program tersebut? Karena di sekolah kita itu merupakan sekolah adiwiyata, ya, sekolah dengan lingkungan bersih. Maka dari itu Ibu ambil untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap bersih. Maka salah satu kegiatannya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengolah kembali sampah menjadi benda atau barang-barang yang dapat dimanfaatkan menjadi keterampilan yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai jual, ya, bisa dijual dan bisa mendapatkan cuan, ya. Oke, lanjutkan. Nah, di depan kalian, ya, semua, ini ada beberapa keterampilan, ya, yang dibuat menggunakan sampah atau sisa-sisa sampah yang tidak bermanfaat lagi. Di antaranya ada cangkang telur, ya, yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi bunga yang cantik dan mudah, sangat ini ya, dilihat itu sangat bagus dan sangat cantik. Nah, jadi ini dibuat dari sampah yang tidak bermanfaat sehingga menjadi benda atau keterampilan yang sangat bermanfaat, sangat bagus. Nah, yang selain itu ada juga dari botol bekas yang bisa digunakan. Botol bekas tersebut menjadi sebuah hiasan yang sungguh indah. Selain yang ada di depan ini, ya, kira-kira sampah jenis apa yang bisa digunakan untuk membuat keterampilan? Ada yang bisa menyampaikan, Ibu? Iya, benar, stick es krim, ya. Stick es krim bisa digunakan untuk membuat keterampilan. Contohnya juga ada ini, ya. Ya, ada lagi? Oh ya, tapi dulu. Iya, botol kaca bekas. Jadi apa botol kaca bekas? Jadi pot bunga atau vas bunga. Nah, sungguh cantik apabila dibuat sedemikian rupa. Padahal botol tersebut kalau dibuang tidak ada gunanya, hanya akan menjadi sampah. Namun apabila diolah menjadi sesuatu yang sangat
indah ya. Ada lagi? Oh ya, sendok plastik bisa juga digunakan sebagai keterampilan. Nah, ada juga contohnya di sini, ini dia. Sendok plastik. Cantik bukan? Iya, cantik. Nah, kalau misalnya dibiarkan atau dibuang begitu saja akan menjadi sampah yang akan mengotori lingkungan. Tetapi kalau kita membuatnya menjadi benda atau keterampilan yang berharga, nah dilihat sungguh sangat indah, akhirnya ada orang yang tertarik dan mau memilikinya, akhirnya membelinya. Akhirnya kita akan mendapatkan cuan ya, akan mendapatkan uang sehingga dari sampah bisa dijadikan benda yang bermanfaat. Nah, untuk itu program yang Ibu buat di sini selain melestarikan lingkungan juga akan membuat produk atau barang dari sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, untuk itu program ini akan dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler keterampilan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kegiatannya akan kita laksanakan dengan membuat bahan dari sampah menjadi bahan yang bernilai tinggi. Dengan begitu, ketika nanti kamu sudah tidak bersekolah sekalipun di sini, ketika membuat keterampilan, ya buatlah keterampilan dari sampah yang memiliki nilai berharga dan dapat dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu barang yang lebih bermanfaat. Ya. Barangkali hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dalam penyampaian program ini, dan Ibu berharap program ini dapat kita laksanakan dengan baik, ya, dapat kita terapkan sehingga mengurangi sampah dan membuat lingkungan kita menjadi bersih, ya, sesuai dengan program yang telah Ibu sampaikan. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.